Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua kebaikan dan kemudahan dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan surat Asy-Syamsi wa Duhaha, surat Al-Lail, surat Al-Lail wal Laili idza yaghsha. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan surat berikutnya, yakni surat Wad-Duha, dan insyaallah taala kita mencoba untuk membacakan tafsir beliau dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir biidznillah tabaraka wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita minta untuk qari, untuk pembaca, untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha merupakan salah satu di antara surat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dengan sebutan surat Al-Makkiyah Al-Khalisah. Ya, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa surat Ad-Duha ini merupakan surat yang awal-awal pertama kali turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Dan jumlah ayatnya ya 11 ayat. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini. Sebagaimana diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala an, dia berkata, "Ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini." Ya, suatu hari Nabi SAW sakit.
Sehingga beliau alaihi salatu wassalam tidak mengerjakan salat malam 1 malam atau 2 malam. Ya, di mana kebiasaan Nabi SAW, dan ini merupakan rutinitas beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa penjelasan dalil bahwa salat malam merupakan sebuah salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas beliau alaihi assalatu wassalam dan tidak pada umatnya. Di mana Nabi SAW setiap malam selalu mengerjakan salat, ya, selalu mengerjakan salat malam. Dan itu diketahui oleh penduduk Makkah, khususnya tatkala Nabi SAW mengerjakan salat malam, biasanya Nabi SAW keluar dari rumah beliau alaihi salatu wassalam ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dan melaksanakan salat di sana. Ya, Jundub bin Abdullah al-Bajali mengatakan bahwa 1 atau 2 malam itu Nabi SAW tidak mengerjakan salat malam. Ya, beliau sakit. Maka fa'atat imra'atun, ya. Karena Nabi SAW tidak terlihat mengerjakan salat malam, maka beliau didatangi oleh seorang wanita. Faqalat, maka ia berkata. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa wanita ini adalah Ummu Jamil atau Arwa, namanya Arwa bintu Harbin ibnu Umayyah. Ya, seorang wanita yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan suaminya dalam surat Al-Lahab. Ini adalah istri dari paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama Abu Lahab. Dan dia ini adalah saudari dari Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu taala an. Maka wanita ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Jamil berkata kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka." Ya, wanita ini berkata kepada Nabi SAW, menghina Nabi, mengejek Nabi SAW, di mana dia berkata, "Wahai Muhammad, aku telah melihat, ya, bahwa syaitanmu telah meninggalkanmu." Ya, karena ia tidak beriman kepada Allah SWT, tidak beriman kepada dakwah Nabi kita yang mulia SAW, sehingga akhirnya dia menganggap bahwa yang datang kepada Nabi SAW itu adalah syaitan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai jawaban atas tuduhan yang keji yang diucapkan oleh wanita ini kepada Nabi kita yang mulia SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau surat Ad-Duha. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kedudukan, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keutamaan beliau, keagungan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja." Yang artinya demi waktu matahari naik sepenggalan. Ini waktu duha. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala yang kedua dalam surat yang mulia ini, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha, di mana Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, aqsama ta'ala bin nahari idzan tashara dhiya'uhu bid-duha. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang, ya, dengan waktu siang yang apabila cahayanya menyebar di atas muka bumi di waktu duha. Ya. Kita lihat, ya, para ulama rahimahumullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama ahli tafsir, mereka berbeda pendapat tentang duha di sini, apakah maksudnya adalah siang, artinya diawali dari terbitnya matahari sepenggalan, masuk waktu duha sampai tenggelam matahari, ataukah yang dimaksud dengan duha ini adalah waktu duha yang kita kenal, yang kita ketahui, ya, diawali dengan naiknya matahari atau terbitnya matahari sepenggalan sampai menjelang waktu zuhur, yang kita kenal dengan istilah waktu duha, yang padanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk mengerjakan sebuah salat yang sangat mulia yang kita kenal namanya dengan salat ad-duha. Namun intinya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Apakah maksudnya adalah waktu duha terbatas dari naiknya matahari sepenggalan sampai menjelang waktu zuhur,
ataukah sampai tenggelamnya matahari. Intinya Allah bersumpah dengan waktu. Ya, bersumpah dengan waktu. Yakni tatkala kondisi bumi menjadi terang di saat terbitnya matahari. Kemudian sumpah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza saja." Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Wa bil laili idza saja." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam apabila sunyi, apabila gelap, di mana kegelapan malam menyelimuti semua permukaan bumi. Ya, ini dua sumpah agung yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan sesuatu yang agung di sisinya, yakni kedudukan Nabi kita yang mulia SAW yang dicemoohkan, yang dihina, yang dilecehkan oleh wanita yang kita sebutkan tadi yang bernama Ummu Jamil atau Arwah bintu Harbin bin Umayyah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata bahwa dua sumpah ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ala i'tina'illahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua sumpah yang agung di atas, menyebutkan dua makhluk yang agung yang diciptakan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah di atas untuk menjelaskan kepada kita bagaimana penjagaan, bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci atau tiada pula benci kepadamu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah jawabul qasam. Ya, ini adalah tujuan sumpah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi duha, demi malam apabila kegelapannya menyelimuti seluruh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan sumpah adalah untuk menerangkan kepada seluruh manusia akan kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Maka Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Ma wadda'aka ay ma tarakaka mundu i'tanabika wa la ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajah." Ya, ini sebuah penjelasan yang menunjukkan akan keagungan ya dan kemuliaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau berkata, "Ma wadda'aka," yang diterjemahkan dengan Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Ya, karena wadda'a ini asal maknanya meninggalkan. Ya, minat taudi'. Ya. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Ma tarakaka mundu' tanabika." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan engkau semenjak Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan engkau ya Muhammad semenjak Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'ak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan engkau sama sekali semenjak Allah Subhanahu wa taala membimbingmu dan mendidikmu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbingmu, Allah Subhanahu wa taala selalu mendidikmu dengan bimbingan dan pendidikan yang paling baik, dan selalu meninggikan derajatmu. Semakin hari maka derajat dan kedudukanmu semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala membina beliau, dari semenjak Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan beliau. Ya, maka kita lihat nanti pada penjelasan ayat berikutnya di mana ya sekalipun orang-orang yang dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam telah meninggal, akan tapi beliau terus berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, terus berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang yang
Allah Subhanahu wa taala arahkan, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kita sebutkan bahwa sang ayah meninggal ya, tatkala beliau alaihi salatu wassalam masih berada dalam kandungan sang ibu. Kemudian beliau lahir dengan kasih sayang sang ibu, dan qaddar Allah pada umur 6 tahun sang ibu juga meninggal ya. Akan tapi Allah SWT tidak menyia-nyiakan Nabi SAW. Allah tidak meninggalkan Nabi SAW. Akan tapi Allah SWT memberikan kepada beliau seorang kakek yang sangat mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Ya, seorang kakek yang mencintai beliau melebihi akan kecintaan kakek ini kepada anak-anaknya sendiri. Kemudian tatkala Nabi kita yang mulia SAW sudah mencapai usia 8 tahun dan sang kakek meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyia-nyiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau seorang paman yang menjaga beliau, yang membela beliau, yang mengasihi beliau, bahkan siap untuk mengorbankan semua apa yang dimiliki oleh beliau untuk membela Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya sang paman meninggal. Kemudian setelah sang paman meninggal, apakah Nabi SAW dibiarkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah? Tidak. Akhirnya Allah SWT berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW orang-orang yang membela beliau dengan pembelaan yang sangat luar biasa, yang kita kenal dengan istilah orang-orang Ansar. Ya, begitu seterusnya. Sehingga benar yang difirmankan oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala tiada meninggalkan kamu selamanya. Kemudian wama qala, ya, wama qala yang kita terjemahkan tadi, dan tiada pula benci kepadamu. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan wama qala yakni wama qalakallah. Allah Subhanahu wa taala tiada membencimu. Yakni ma abghadaka mundu ahabbaka. Allah tidak membencimu semenjak Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ya, Allah tidak membencimu semenjak Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Tatkala Allah SWT mengatakan bahwa dia tidak pernah membenci Nabi SAW, ini sebuah penafian yang menunjukkan akan lawannya. Ya, maksudnya tatkala Allah SWT mengatakan bahwa Allah SWT tiada membenci Nabi SAW, berarti Allah cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tatkala Allah SWT menegaskan bahwa dia tidak membenci Nabi SAW, berarti Allah SWT menyayangi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kata Imam Sa'di rahimahullah, halur Rasul, ya, kondisi Rasul, keadaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu maupun yang akan datang, ya, yang dahulu maupun yang akan datang, semuanya mengarah kepada kesempurnaan, ya, kecintaan Allah kepadanya yang terus menerus, dan ketinggian derajat yang semakin lama semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan Allah yang Allah lakukan kepadanya secara terus-menerus sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah Subhanahu wa taala tiada meninggalkan kamu, dan Allah tidak pula membencimu ya Muhammad. Para ulama mengatakan, apa maksud dari ayat yang mulia ini? Ya, apa maksud dari ayat yang mulia ini? Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa sebagian para ulama mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah karena komentar Ummu Jamil terhadap Nabi SAW yang tidak keluar mengerjakan salat malam, 1 malam atau 2 malam karena beliau sakit. Namun sebagian para ulama menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena sebab yang mirip, ya, sebab yang mirip. Sebagian mengatakan bahwa tatkala Nabi SAW turun kepadanya wahyu, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada masyarakat kala itu, orang-orang kafir kala itu, kemudian beberapa hari selanjutnya wahyu itu tidak turun kepada Nabi kita yang mulia SAW, dan Nabi SAW merasa sedih karenanya, sehingga beliau tidak keluar rumah. Ya, beliau tidak keluar rumah. Sehingga akhirnya sebahagian mereka dari kalangan orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Buktinya, dia tidak menyampaikan wahyu yang biasa dia sampaikan. Dia tidak menyampaikan wahyu yang dia sampaikan sebelumnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang mulia ini, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala."
Sehingga maksud daripada ayat ini menurut sebagian para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memutus wahyu kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituduhkan oleh mereka atas diri beliau alaihi salatu wassalam. Ya, wahyu itu tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam secara bertahap. Ya, secara bertahap. Sama sekali Allah tidak putuskan wahyu itu kepada Nabi kita yang mulia SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membenci beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya pada ayat yang keempat, para ulama mengatakan ayat yang keempat ini merupakan kabar gembira yang pertama. Kemudian ayat yang kelima merupakan kabar gembira yang kedua untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membaca ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha ini, maka kita melihat sebuah kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW di sisi Allah. Ya. Kita akan memahami bagaimana kedudukan Nabi kita yang mulia SAW di sisi Allah. Setiap ayat kita baca, kemudian kita baca ayat berikutnya, maka kita akan melihat bahwa ayat berikutnya yang difirmankan oleh Allah tentang Nabi lebih agung dari ayat sebelumnya. Ya, lebih agung daripada ayat sebelumnya. Sehingga sebagai tambahan faedah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa tidaklah dibacakan satu ayat dari surat Ad-Duha ini kecuali setelah dibacakan satu ayat maka diucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena kebesaran dan keagungan apa yang difirmankan oleh Allah tentang kedudukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentang riwayat syariat mengucapkan Allahu Akbar setelah membaca ayat demi ayat dalam surat Ad-Duha atau setelah selesai membaca surat Ad-Duha, ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya, ya, tentang kesahihannya. Akan tapi yang ingin kita tegaskan di sini bahwa setiap ayat yang kita baca dalam surat Ad-Duha ini, maka kita akan melihat kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba perhatikan tadi pada ayat yang ketiga Allah mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Artinya Allah mencintaimu dan Allah menyayangimu. Kemudian pada ayat yang keempat, ini lebih agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini? Ada dua pendapat tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Kita bacakan terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, baru kemudian kita bacakan pendapat yang kedua yang kita nukilkan dari pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Al-Imam As-Sa'di berkata, wa amma haluhu al-mustaqbalah, adapun kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi yang akan datang dari kehidupan beliau alaihi salatu wasalam, maka Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari berikutnya itu lebih baik bagimu dari hari yang sekarang. Ya, ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna lahal fadlu 'ala al-halati sabiqah. Allahu akbar. Ya, kondisimu ya Muhammad saat ini yang sudah baik, dalam kondisi mulia, dalam kondisi sempurna, maka keadaanmu setelah ini, keadaanmu berikutnya itu jauh lebih utama, jauh lebih sempurna daripada kondisi atau keadaanmu yang telah berlalu. Ya. Maka
beliau mengatakan, Al-Imam Sa'di mengatakan, falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi darajil ma'ali. Maka kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu naik pada tahapan-tahapan kesempurnaan kesempurnaan yang tinggi. Ya, Allah SWT sempurnakan agama untuknya. Allah SWT menolong beliau atas musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau dalam semua keadaannya sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah beliau ke posisi kedudukan yang tidak pernah sampai ke posisi dan kedudukan tersebut siapapun dari orang-orang terdahulu maupun orang yang akan datang. Dari keutamaan, dari kemuliaan, daripada nikmat. Sesuatu yang sangat menyenangkan pandangan beliau dan sesuatu yang sangat membahagiakan hati beliau alaihi salatu wassalam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Sa'di rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menjelaskan tentang kondisi Nabi SAW tatkala beliau hidup di atas muka bumi ini. Bahwa kondisi beliau alaihi salatu wassalam dalam kehidupan, semakin hari, semakin lama, maka beliau akan semakin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang tidak beliau dapatkan sebelumnya. Ya, semakin hari Allah muliakan beliau, semakin hari Allah utamakan beliau, semakin hari Allah SWT angkat derajat beliau, yang beliau mengatakan bahwa kondisi beliau tidak pernah sampai padanya siapapun, baik orang terdahulu maupun orang yang akan datang alaihi assalatu wassalam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, maka tatkala kita membuka lembaran ya, sejarah Nabi kita yang mulia SAW, kita akan mendapatkan kebenaran apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba lihatlah bagaimana awal perjalanan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu di antara sisi kehidupan beliau dalam dakwah. Beliau memulai dakwah beliau di kota Makkah Al-Mukarramah. Mulai beriman keluarga beliau, teman-teman dekat beliau, kemudian terus berkembang dakwah beliau. Diimani oleh orang-orang terbaik di kota Mekah, kemudian dakwah beliau terus berkembang, sampai akhirnya Allah SWT berikan kekuatan kepada beliau di kota Madinah. Beriman dengannya orang-orang Ansar. Ya, beriman dengannya orang-orang Ansar. Kemudian tatkala beliau alaihi salatu wassalam keluar dari kota Mekah dalam keadaan terusir. Ya, keluar dari kota Mekah dalam keadaan terusir, maka beberapa tahun kemudian beliau kembali ke kota Mekah sebagai penakluk. Allah muliakan beliau. Ya, Allah angkat derajat beliau. Kemudian tidaklah beliau alaihi salatu wassalam kembali kepada Allah kecuali setelah melihat Islam ini menyebar. Ya, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia masuk ke dalam Islam afwajan. Ya, masuk ke dalam Islam afwajan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam afwajan, secara berbondong-bondong, dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Maka tatkala kita melihat kondisi hidup beliau alaihi salatu wassalam, ya, maka kita melihat bahwa semakin hari kedudukan beliau semakin ditinggikan oleh Allah, nikmat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah SWT, sampai beliau bertemu dengan Allah. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata beliau bertemu dengan Allah setelah melihat sesuatu yang menyenangkan pandangan mata beliau, dan beliau bertemu dengan Allah SWT dengan hati yang sangat senang dan bahagia atas nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menukilkan sisi lain dari tafsir para ulama tentang ayat yang keempat dalam surat Ad-Duha ini. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Beliau mentafsirkan dari sisi lain. Beliau mengatakan bahwa akhirat di sini maksudnya adalah hari akhirat. Sedangkan al-ula di sini adalah dunia. Ya. Berarti bisa kita terjemahkan
Ya, bisa kita terjemahkan walal akhirah, dan kehidupanmu di akhirat ya Muhammad lebih baik bagimu daripada kehidupanmu di dunia ini. Ya, kalau yang pertama tadi, tafsir yang pertama yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, walal akhirah, ini kehidupan dunia saat ini engkau hidup, itu kehidupanmu yang akan datang itu jauh lebih baik daripada kehidupanmu yang sekarang. Ya, adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan wad-darul akhirah khairun laka min hadhihi dar. Kehidupan akhiratmu itu jauh lebih baik daripada kehidupan duniamu. Ini janji dari Allah. Ini kabar gembira dari Allah bahwa Allah SWT akan memberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat besar tatkala nanti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di akhirat. Karenanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kita dapati Rasulullah SAW orang yang paling zuhud dengan dunia ini. Ya, orang yang paling zuhud dengan dunia. Karena beliau mengetahui sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi beliau alaihi salatu wasallam dari kehidupan dunia. Sehingga ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati beliau alaihi salatu wasallam orang yang sangat ringan dalam urusan dunia. Ya, sangat mudah dalam urusan dunia. Beliau tidak disibukkan dengan dunia, beliau tidak diberatkan dengan dunia. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat ya bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berbaring ala hasir, di atas sebuah tikar yang kasar. Sehingga tikar yang kasar ini berbekas di punggung Nabi SAW atau di lambung Nabi SAW. Falamma istaiqadh ja'altu amsahu jambahu. Tatkala Nabi SAW bangun, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pun membersihkan punggung Nabi SAW. Ya, aku membersihkan punggung Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, ala adhantana hatta nabsuta laka ala al-hasiri syai'an. Ya Rasulullah SAW, izinkan kami untuk meletakkan di atas tikar yang kasar ini sesuatu agar engkau nyaman tidur di atasnya. Ya, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya. Ya, apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Ma ana wad dunya, tidaklah perumpamaan aku dengan dunia, kata Rasulullah. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin dhallin tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Ya. Nabi SAW katakan bahwa tidaklah perumpamaanku ini dengan dunia, tidaklah perumpamaanku dengan dunia ini kecuali sama seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan yang panjang di tengah padang pasir, yang sedang istirahat di bawah sebatang pohon. Kemudian setelah itu dia tinggalkan pohon tersebut dan dilanjutkan perjalanan. Ya, ini sikap beliau alaihi salatu wassalam, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada beliau alaihi salatu wassalam bahwa keadaanmu di akhirat jauh lebih baik dari keadaanmu di dunia, sehingga beliau lebih memilih akhirat daripada dunia. Sehingga kita tahu dalam sejarah tatkala Nabi kita yang mulia SAW di akhir hayat beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kekal di dunia bertemu dengan Allah atau meninggal dan bertemu dengan Allah. Kiranya beliau lebih mengutamakan meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penjelasan tafsir yang disebutkan oleh para ulama, yang secara garis besar, secara singkat kita katakan, pendapat yang pertama mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, artinya kehidupan dunia. Ya, artinya kehidupan dunia, artinya kondisi hidupmu yang akan datang ya Muhammad dalam kehidupan dunia itu jauh lebih baik daripada kondisi kehidupanmu yang saat ini. Ya, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, maksudnya adalah kehidupan akhirat yang akan engkau dapatkan ya Muhammad itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang saat ini engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kabar gembira yang kedua
Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Ini kabar gembira yang kedua. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Summa ba'da dhalik, la tas'al an halihi fil akhirah." Ya. Kemudian setelah Allah SWT berikan kabar gembira yang pertama, kondisi yang akan beliau alami berikutnya jauh lebih baik daripada kondisi yang telah berlalu. Kemudian engkau jangan tanya, kata Imam Sa'di rahimahullah, apa yang akan beliau dapatkan dalam kehidupan akhirat. Min tafasilil ikram, dari pemuliaan-pemuliaan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada beliau. Ya, bagaimana beliau alaihi salatu wassalam diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat terpuji. Tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepada manusia di hari tatkala semua para nabi, khususnya ulul azmi war rusul, tidak mampu memberikan syafaat itu. Manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, meminta syafaat kepada beliau. Nabi Adam mengatakan, saya tidak mampu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi-nabi ini tidak mampu memberikan syafaat kepada manusia. Akhirnya manusia datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha. Ya aku akan melakukannya, kata Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sujud di bawah arsy, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Ya Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, maka permintaanmu akan dikabulkan. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ini adalah pemuliaan yang Allah SWT berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam di hari tatkala ulul azmi minar rusul, ya, para pemimpin-pemimpin rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa tidak mampu memberikan syafaat di hari itu kepada manusia. Akan tapi Allah SWT mengizinkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya atau kepada manusia. Begitu juga tatkala kita lihat bagaimana kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang haud, telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam, di mana telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah telaga terluas dari semua telaga yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lainnya. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan tuluhu syahrun wa arduha syahrun. Panjang dan lebarnya sama, perjalanan 1 bulan. Ya. Dan sifat-sifat telaga yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Ya. Kemudian lihatlah bagaimana Allah SWT memuliakan Nabi SAW dengan banyaknya umat beliau yang masuk ke dalam surga. Ya, dengan banyaknya umat beliau yang masuk ke dalam surga. Bahkan subhanallah, yang terakhir yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW sebelum masuk surga, beliaulah yang diizinkan oleh Allah SWT untuk dibukakan pintu surga pertama kali. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa tatkala manusia sudah selamat dari titian yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka, ya, semuanya sudah selamat. Yang terjatuh ke dalam neraka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Adapun yang calon penduduk surga semuanya telah selamat dari titian tersebut. Kiranya mereka mendapati pintu surga tertutup. Ya, pintu surga tertutup. Maka manusia kembali datang kepada Nabi Adam meminta agar kiranya beliau maju meminta agar pintu surga dibukakan untuk manusia. Tapi Nabi Adam juga tidak mampu. Mereka kembali datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mampu. Mereka kembali datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mampu. Kembali datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka juga tidak mampu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi maju, kemudian Nabi meminta agar pintu surga dibuka, maka dibukalah pintu surga atas permintaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda.
Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kamu menjadi puas. Ini yang dikatakan oleh Imam Sa'di. Adapun keadaan beliau nanti di akhirat, jangan engkau tanya. Pemuliaan-pemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, sangat luar biasa di akhirat kelak. Karenanya Allah berkata dalam ayat yang mulia ini, kata Imam Sa'di, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bahwa apa yang Allah berikan kepadamu nanti di akhirat adalah pemberian-pemberian yang agung dan besar sehingga engkau menjadi puas karenanya. Dan beliau mengatakan bahwa pemberian yang besar, yang sangat banyak, tidak mungkin diucapkan dengan ucapan yang jauh lebih baik daripada apa yang Allah firmankan dalam ayat yang mulia ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita berbicara tentang pemberian yang ada di dalam surga. Tadi kita berbicara tentang pemberian yang ada di mahsyar, kemudian tahapan-tahapan perjalanan berikutnya sampai di gerbang surga. Bahkan pemberian ini berlanjut sampai di dalam surga. Bukankah Allah SWT berjanji dalam ayat yang mulia, Inna a'tainakal kautsar. Allah SWT berjanji akan memberikan kautsar kepada Nabi kita yang mulia SAW. Apa itu kautsar? Sebagian ulama berpendapat kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga Allah SWT. Sebuah sungai yang ada di dalam surga Allah SWT, di mana Nabi kita yang mulia SAW bersabda bahwa sungai ini di kanan dan kirinya, di kedua sisinya, kata Rasulullah SAW, dipenuhi dengan kemah-kemah. Kata Rasulullah SAW, dipenuhi dengan kemah-kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Ya, ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW melihat sungai ini, kemudian Nabi SAW memegang tanahnya atau memegang pasirnya yang ada di sungai ini, kiranya pasir daripada sungai ini atau tanah yang ada di sungai ini, sungai Kautsar, min miskin azfar, dari minyak wangi azfar. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini adalah pemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Tafadhal. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam secara khusus dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi tentang sebuah nikmat
yang Allah SWT berikan kepada beliau dalam tahapan kehidupan beliau dalam kehidupan dunia ini. Alam yajidka yatima. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau lahir sedangkan ayah beliau telah tiada. Ya. Yakni wajadaka la umma laka wa la ab. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsah. Ya, sebagaimana kita maklumi dalam sejarah yang telah kita sebutkan tadi bahwa ayah beliau, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib itu telah meninggal tatkala beliau alaihi salatu wassalam masih dalam kandungan sang ibu Aminah bintu Wahbin. Ya. Kemudian setelah usia beliau mencapai 6 tahun, ya, setelah usia beliau mencapai 6 tahun, maka sang ibu pun meninggal. Maka beliau diasuh oleh sang kakek, ya, Abdul Muttalib. Kemudian tatkala usia beliau telah mencapai 8 tahun, sang kakek pun meninggal. Maka ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatima. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim? Seorang yang yatim? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'awa. Ya. Lalu dia melindungimu. Ya, kita sebutkan tadi bahwa sekalipun ayah beliau telah meninggal sebelum beliau lahir dan ibu beliau meninggal tatkala umur beliau 6 tahun, tapi Allah SWT tidak membiarkan beliau. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada beliau perlindungan yang tidak disangka. Allah Subhanahu wa taala selalu hadirkan dalam hidup beliau orang-orang yang menyayangi beliau, memberikan perlindungan kepada beliau. Coba lihat, silakan baca dalam sejarah bagaimana kasih sayang Abdul Muttalib bin Hashim, kakek beliau kepada Nabi kita yang mulia SAW. Bagaimana kasih sayang sang kakek kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian coba lihat, bacalah dalam sejarah bagaimana kasih sayang Abu Talib kepada Nabi kita yang mulia SAW. Ya, bahkan coba lihat dan perhatikan bagaimana pembelaan yang sangat besar yang dilakukan oleh Abu Talib untuk Nabi kita yang mulia SAW. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi, sekalipun Abu Talib tidak masuk Islam. Coba lihat bagaimana perjuangannya, bagaimana pembelaannya, sampai-sampai dia mengatakan, ya, kalian tidak akan bisa menyakitinya hatta wasadda fit turabi dafina. Ya, seakan-akan beliau mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa menyakitinya kecuali setelah aku meninggal. Ya, sehingga terjadilah di kota Makkah sebuah pembelaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Abu Talib untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Talib meninggal, apakah Allah SWT tidak melindungi Nabi SAW? Ya. Apakah Allah SWT tidak melindungi Nabi SAW? Coba lihat bagaimana Allah kuatkan beliau dengan pertolongannya. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Thumma lamma mata jadduh." Kemudian tatkala kakeknya Abdul Muttalib meninggal, maka beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Kemudian setelah Abu Talib meninggal, Allah SWT kuatkan beliau dengan pertolongannya dengan orang-orang beriman. Sehingga kita kenal dalam sejarah Islam sekelompok manusia yang ada di kota Madinah yang diberi nama atau diberi gelar dengan sebutan orang-orang Ansar, yakni pembela Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebutkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Kemudian pada ayat yang ke-7, Allah SWT melanjutkan firman-Nya, menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau yang lainnya. Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang dhallan.
Ya, diterjemahkan dengan bingung. Ya, diterjemahkan dengan bingung. Lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang salah di dalam memahami ayat yang mulia ini. Di mana mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah tersesat. Ini ungkapan sebagian orang. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersesat. Ya, karena dalam semasa hidup beliau alaihi salatu wassalam, hatta sekalipun sebelum turun kepadanya wahyu pertama kali di Gua Hira, Nabi SAW tidak pernah menyembah berhala. Ya, Nabi kita yang mulia SAW tidak pernah menyembah berhala. Nabi SAW tidak pernah mengikuti ritual-ritual kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Bahkan beliau berkeyakinan, ya, beliau berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakatnya, apa yang dilakukan oleh kaumnya di saat itu merupakan sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Dan ini bisa dibuktikan dalam catatan sejarah. Ya, bisa dibuktikan dalam catatan sejarah. Ya, tatkala para ulama sejarah mencatat tentang perjalanan hidup beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala, beliau tidak pernah mengagungkan berhala, beliau tidak pernah mengikuti ritual-ritual kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakatnya di zaman itu, bahkan menyentuh berhala pun tidak beliau lakukan semasa beliau muda atau sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi makna dhallan di sini sebenarnya bukan sesat. Ya, bukan sesat. Maka yang tepat di sini diterjemahkan adalah bingung. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ai wajadaka la tadri mal kitab walal iman." Ini maksudnya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui mal kitab walal iman. Apa itu kitab suci dan apa itu iman? Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Kemudian Allah mengajarimu sesuatu yang engkau tidak ketahui sebelumnya. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq, dan Allah Subhanahu wa taala membimbingmu kepada amal yang terbaik, kepada amal terbaik dan akhlak yang terbaik. Maka ini persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ya. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ini sama persis seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah SWT berfirman yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Jadi Allah SWT turunkan kepada Nabi kita yang mulia SAW Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sebagai nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau. Yang mana beliau sebelum diturunkannya Al-Quran, beliau tidak tahu Alkitab ini. Dan beliau tidak tahu iman itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki, dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi dhallan di sini artinya tidak mengetahui. Dan dia mendapatimu tidak mengetahui apapun tentang Alkitab, tidak mengetahui apapun tentang iman, sampai akhirnya Allah berikan pengetahuan kepadamu tentang Quran, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu pengetahuan tentang iman. Dan ini juga sama sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 113.
Di mana di antara kalimat yang Allah SWT firmankan dalam surat An-Nisa ayat 113, Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah, ini sunnah. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Karena sebelumnya engkau tidak tahu tentang Al-Quran, engkau tidak tahu tentang iman. Ya. Maka disebutkan dalam catatan sejarah, latar belakang kenapa Nabi SAW melakukan tahannuts, menyendiri di Gua Hira beberapa hari, beberapa malam sebelum turunnya wahyu pertama kepada beliau di gua ini. Ya, sebelum turunnya wahyu pertama ini surat Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang melatar belakangi beliau menyendiri di Gua Hira? Beliau membawa bekal, kemudian memasuki Gua Hira, kemudian berdiam di sana beberapa malam. Ya, berdiam di sana beberapa hari, kemudian tatkala bekal beliau telah habis, maka beliau turun, kemudian beliau kembali mengambil bekal, kemudian tahanus di sana, menyendiri di sana. Apa yang melatar belakangi beliau melakukan ini? Karena beliau melihat dan beliau menyadari bahwa yang dilakukan oleh masyarakatnya saat itu adalah sebuah pelanggaran. Ibadah kepada berhala adalah sebuah perkara yang buruk, sebuah perkara yang dilarang. Ini yang beliau pahami. Akan tetapi, beliau tidak mengetahui cara yang sempurna untuk bisa sampai kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Beliau beragama dengan agama Nabi Ibrahim, akan tapi sebuah agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim telah terkotori dengan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Hanya tersisa sebahagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang masih murni. Sisanya sudah bercampur baur dengan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh mereka. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh bangsa Arab saat itu. Maka beliau bingung. Beliau tidak tahu apa yang harus beliau lakukan untuk mendekat kepada Allah. Apa yang harus beliau lakukan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu bahwa yang dilakukan oleh masyarakat ini semua adalah kemungkaran. Apalagi kesyirikan menyembah berhala. Maka akhirnya inilah yang melatar belakangi beliau alaihi salatu wassalam untuk menyendiri di Gua Hira. Ya, menyendiri di Gua Hira sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam wahyu pertama sebagai penanda diangkatnya beliau menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelahnya berlanjut wahyu yang kedua sebagai penanda beliau diangkat menjadi rasul, maka kemudian wahyu secara bertahap turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam, kurang lebih selama 23 tahun. Wahyu itu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka dengan ini jelaslah ya, apa maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Tidak tahu tentang Al-Qur'an, tidak tahu tentang iman, tidak tahu tentang syariat yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah, tata cara salat, tata cara puasa dan sebagainya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dapati engkau dalam kondisi seperti itu, kemudian Allah memberikan ilmu, petunjuk kepadamu sehingga engkau bisa mengetahui syariat, mengetahui Al-Qur'an, mengetahui iman yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nikmat yang lain yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang ailan. Artinya fakir, kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Ailan artinya fakiran, kata Imam Sa'di. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita yang mulia SAW lahir dalam kondisi miskin. Ya, dalam kondisi miskin. Tercatat dalam sejarah bahwa sang ayah tatkala meninggal tidak mewariskan harta kepada beliau
kecuali hanya 5 ekor unta. 5 ekor unta dan 1 budak wanita. Yang kita kenal dalam sejarah dengan kunyah Ummu Aiman. Ya, namanya Barakah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Sehingga beliau lahir dalam kondisi miskin. Yatim dan miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian setelah sang ibu meninggal, maka beliau sebagaimana kita sebutkan tadi diasuh oleh sang paman. Dan sang paman juga, subhanallah, bukan orang kaya. Abu Talib bukan orang kaya, anaknya banyak dan beliau orang miskin. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka dengan terpaksa Nabi SAW harus bekerja. Di saat beliau kecil, beliau harus bekerja mengembalakan kambing penduduk Makkah dengan imbalan seadanya untuk membantu kehidupan sang paman tatkala sang paman mengasuh beliau alaihi assalatu wassalam. Ya. Kemudian begini kondisi hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begini kondisi hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikenal yatim, dikenal tidak memiliki harta, dikenal di saat itu orang fakir, orang miskin. Akan tapi Allah mengatakan, bukankah Allah SWT telah memberikan kecukupan kepadamu? Setelah beliau dewasa, maka beliau menikah dengan izin Allah SWT dengan seorang wanita yang kaya raya. Seorang wanita yang memiliki harta yang sangat banyak, yakni Khadijah bintu Khuwailidin radhiyallahu anha. Dan Khadijah memberikan dan mengorbankan semua hartanya di jalan Allah, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kecukupan pada beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa lelaki yang pertama masuk Islam, mendampingi Nabi SAW berdakwah di awal masa Islam sampai di kota Madinah, adalah seorang lelaki yang memiliki harta yang sangat banyak, seorang saudagar kaya raya, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala, Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, seorang fakir, seorang miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu. Kemudian setelah beliau pindah ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk beliau alaihi salatu wassalam dunia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui dari hidup beliau alaihi salatu wassalam dalam ayat yang telah kita bacakan di atas, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhiratmu itu jauh lebih baik daripada kehidupan beliau, maka ini yang dijalani oleh beliau. Sekalipun Allah SWT telah memberikan kepada beliau kecukupan, sekalipun Allah SWT telah bukakan untuk beliau dunia, akan tapi beliau lebih memilih akhirat daripada dunia ini. Sehingga sekalipun harta banyak di tangan beliau, akan tapi beliau bagi-bagi. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, awalnya aku sangat membenci Nabi SAW, tapi tatkala aku meminta terus diberi, aku meminta terus diberi, aku meminta terus diberi, sampai ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu kambing. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya kambing yang memenuhi celah antara 2 buah gunung, memenuhi lembah. Nabi hadiahkan kepada kambing yang sangat banyak, sehingga akhirnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku cintai daripada beliau. Kemudian orang ini pulang ke kampungnya, kemudian mengatakan, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad membagi-bagi harta, sedangkan ia tidak takut miskin. Inilah Nabi kita yang mulia SAW dalam hidupnya. Sekalipun Allah SWT telah memberikan kecukupan kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam hidup beliau, akan tapi beliau tetap menjalani hidup ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Sehingga kita dapati tatkala beliau meninggal alaihi salatu wassalam, baju besi beliau alaihi salatu wassalam tergadai, ya, di tangan seorang Yahudi, karena beliau berhutang beberapa kilo, ya, daripada gandum untuk makan istri-istri beliau alaihi assalatu wassalam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah arahan dan bimbingan kepada beliau alaihi salatu wassalam
Dan ini tentunya bimbingan ini tujuannya adalah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Oleh sebab itu kata Allah, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Apa maksudnya? Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, la tusi' muamalatal yatim. Jangan engkau bersikap tidak baik kepada seorang yatim. Siapa yatim? Yatim adalah seorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum usianya mencapai baligh. Ya, ditinggal wafat oleh ayah, ditinggal mati oleh ayah tatkala usianya belum baligh. Ya, tatkala ia sudah baligh, ayahnya meninggal, ia tidak disebut yatim. Atau dia yatim, kemudian tatkala usianya telah mencapai baligh, maka sifat keyatimannya telah berakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Nabi SAW, fa'amma al-yatima fala taqhar. Oleh karena sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jangan pernah engkau merasa sempit. Dadamu jangan pernah merasa sempit. Jangan pernah merasa dongkol terhadap anak yatim. Kata Imam Sa'di. Wala tanharu. Dan jangan pernah engkau menghardi anak yatim. Muliakanlah dia. Berikan sesuatu yang engkau mampu memberikan kepadanya. Dan perlakukan ia dengan sebuah perlakuan dan sikap yang kau senang jika seandainya anakmu dalam kondisi yatim diperlakukan oleh manusia dengan yang semisalnya. Jadi anggap yatim tadi seperti anakmu. Sebagaimana engkau senang berbuat baik kepada anakmu, maka senanglah berbuat baik kepada seorang anak yatim. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Nabi SAW mengatakan, aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga kedudukanku seperti ini. Antara aku dengan dia kedudukannya seperti ini. Nabi SAW menunjukkan dua buah jarinya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Ya, kemudian Nabi SAW agak sedikit merenggangkan antara keduanya. Intinya kedudukan Nabi SAW dengan orang-orang yang berbuat baik dengan anak yatim sangat dekat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bimbingan yang berikutnya yang difirmankan oleh Allah SWT pada ayat yang ke-10, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardinya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan secara singkat kita sebutkan bahwa as-sa'il di sini, meminta-minta di sini mencakup dua hal kata beliau. Yang pertama, yang dimaksud dengan meminta-minta di sini adalah minta harta. Ya, mungkin boleh kita sebut istilahnya pengemis. Meminta-minta maksudnya meminta harta kepada kita. Maka Al-Imam Sa'di mengatakan la yasdur minka ila sa'il kalamun yaqtadi raddahu an matlubihi. Jangan sampai tatkala ada orang meminta kepadamu, maka keluar dari lisanmu ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk. Ya. Tatkala engkau menolak permintaannya, apakah dengan ucapan kasar atau dengan akhlak yang buruk. Akan tapi yang harus engkau lakukan adalah berikan kalau engkau mampu memberikannya, atau kalau engkau tidak mau memberikan kepadanya, ya, tidak mau berbagi kepadanya, maka tolaklah ia dengan cara yang baik. Jangan dibentak, jangan dimarahi, ya, jangan disudutkan. Kalau bisa memberi, silahkan beri. Kalau tidak, maka tolaklah dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Artinya peminta di sini maknanya adalah yang meminta harta, meminta bantuan. Karena kita tidak tahu. Kadangkala seorang yang meminta itu bisa saja ia dusta, namun kadangkala mungkin ia jujur. Maka jika seandainya engkau bisa memberi, silahkan beri. Kalau engkau tidak memberi, maka tolaklah dengan cara yang baik. Allah mengatakan, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardinya. Kemudian makna yang kedua, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ini juga termasuk sa'il lil ilmi. Orang yang meminta penjelasan tentang ilmu, atau orang yang bertanya.
Tatkala seorang bertanya kepada kita, orang yang sedikit diberikan oleh Allah SWT ilmu, dia bertanya kepada kita tentang sebuah ilmu, maka jangan sampai kita menjawab atau mensikapi orang yang bertanya, yang mungkin kadangkala bertanya kepada kita dengan adab yang tidak baik, dengan perkataan yang tidak sopan, dengan sikap yang kasar dia bertanya. Maka coba, jika seandainya engkau bisa menjawab, maka jawablah. Jika engkau tidak bisa menjawab, maka tolak pertanyaannya dengan cara yang baik pula. Tidak boleh kita menghardiknya. Maka beliau mengatakan ini merupakan sebuah pelajaran bagi seorang yang memiliki ilmu, agar kiranya ia bersikap lemah lembut kepada muridnya, bersikap kasih dan sayang kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Ya, tidak boleh menjawab dengan jawaban yang kasar, tidak boleh membalas sikap yang buruk dari seorang murid dengan sikap yang buruk pula yang ia gunakan sebagai balasan terhadap sikap yang buruk yang dilakukan muridnya terhadap dirinya. Ya. Maka sa'il di sini mencakup dua hal, kata Imam Sa'di rahimahullah. Yang pertama, meminta harta, maupun seorang penuntut ilmu yang belajar dari seorang yang memiliki ilmu. Kemudian di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di mengatakan ini mencakup nikmat agama dan nikmat dunia. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat agama, atau Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita nikmat dunia, maka dua nikmat ini diperintahkan oleh Allah untuk disiarkan, untuk ditampakkan. Maksudnya apa? Beliau mengatakan hadis disiarkan, ditampakkan, artinya pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sanjunglah Allah Subhanahu wa taala dengan lisanmu atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Tatkala Allah berikan kepada kita istiqamah di atas agama Allah, katakan alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat istiqamah. Tatkala Allah SWT berikan kepada kita nikmat dunia, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat ini. Ya. Wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah. Dan ceritakan nikmat ini kepada orang lain jika seandainya memang pada hal demikian terdapat maslahat. Artinya tatkala kita menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, ini bisa diambil pelajaran dan menambah kesyukuran yang ada di hati kita, maka silahkan lakukan itu. Ya, yang tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, yang tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, akan tapi untuk diambil maslahat dan kebaikan darinya, dan untuk menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tatkala seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka Allah senang apabila nikmat tersebut terlihat pada kehidupan hamba tersebut. Ya, suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu melihat seorang lelaki memakai pakaian yang lusuh. Memakai pakaian yang sangat buruk, memakai pakaian yang sangat lusuh. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah Allah SWT memberikan kepadamu kelapangan harta? Maka dia mengatakan, ya, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Dia sebutkan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi kita yang mulia SAW memberikan bimbingan kepadanya, yang mana nikmat yang Allah SWT berikan kepada ini bertolak belakang dengan penampilannya. Di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang apabila Allah memberikan sebuah nikmat kepada hambanya, maka nikmat yang Allah berikan kepada hambanya terlihat pengaruhnya pada kehidupan hamba tersebut. Maka ini salah satu di antara bentuk syukur. Tatkala Allah lapangkan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, maka nikmat itu terlihat pada pakaian yang kita pakai, pada sandal yang kita pakai, pada kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu terlihat. Maka ini salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nikmat agama dan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, maka perlihatkan, tampakkan, dan ceritakan jika seandainya padanya terdapat kebaikan bagi orang lain maupun bagi diri kita,
untuk menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita bacakan dari tafsir surat Ad-Duha dari karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya, dan biidznillah tabaraka wa taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembacaan tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada surat berikutnya, yakni surat Alam Nashrah laka sadrak biidznillah tabaraka wa taala. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.